Shalom, Bapak Ibu. Di sebuah hutan yang sangat lebat, Bapak Ibu, hiduplah seekor burung yang sangat unik ya. Bulunya bukan dari serat organik, melainkan dari kayu jati yang sangat keras dan mengkilap ya. Burung kayu ini merasa dirinya adalah makhluk paling beruntung di hutan karena ia tidak perlu takut pada pemangsa. Lihat aku, katanya, sombong kepada seorang burung pipit yang sedang ketakutan dikejar oleh elang ya. Paruh elang itu akan patah jika mencoba menggigit aku. Aku kuat, aku abadi, dan aku selalu terlihat rapi tanpa perlu mandi, katanya. Namun ada satu masalah, Bapak Ibu. Karena tubuhnya terbuat dari kayu dan berat, burung kayu ini tidak bisa terbang ya. Ia hanya bisa duduk diam di atas dahan yang rendah. Selama bertahun-tahun ia menyaksikan burung-burung lain bermigrasi, melihat samudera, dan mencicipi buah-buah manis di puncak pohon tertinggi. Sedangkan ia hanya diam di dahan yang sama ya, melihat pemandangan yang sama. Setiap hari, suatu malam Bapak Ibu, terjadi kebakaran hutan yang hebat. Api merambat dengan cepat. Burung-burung lain segera mengepakkan sayap mereka dan terbang jauh menuju tempat yang aman. Mereka berteriak, "Ayo lari, terbanglah!" Burung kayu itu mencoba mengepakkan sayap kayunya, Bapak Ibu. Tetapi sayap itu hanya berderit kaku ya. Ia mencoba melompat, tetapi ia jatuh ke tanah seperti batu. Di saat-saat terakhirnya, ia melihat seekor burung kecil yang rapuh terbang tinggi di atasnya. Burung kecil itu mungkin tidak sekuat kayu, tapi ia memiliki kelenturan, Bapak Ibu. Saat api mulai menyentuh tubuhnya, burung kayu itu menyadari sebuah kebenaran yang pahit ya. Ia memilih menjadi kuat namun kaku, sehingga ia kehilangan fungsi dasarnya sebagai burung ya. Ia memiliki perlindungan yang sempurna, tetapi perlindungan itulah yang akhirnya memenjarakannya dan membuatnya terbakar tanpa bisa menyelamatkan diri. Ini, Bapak Ibu, banyak dari kita membangun perisai kayu di dalam hidup. Kita membangun ego yang sangat tinggi agar tidak disakiti orang lain ya. Kita membangun dinding kekuasaan agar tidak terlihat lemah ya. Kita memilih untuk tetap kaku pada pendapat kita agar terlihat teguh. Kita merasa aman dengan kekakuan itu. Kita merasa abadi dan tidak tersentuh. Namun, kekakuan itu sebenarnya adalah penjara, Bapak Ibu. Semakin kita menolak untuk menjadi rentan, semakin kita menolak untuk belajar hal baru, dan semakin kita takut untuk terluka. Maka sebenarnya kita sedang kehilangan kemampuan untuk terbang, Bapak Ibu. Hidup yang sejati membutuhkan kelenturan. Terkadang kita perlu menjadi rapuh agar bisa menjadi bertumbuh, Bapak Ibu. Terkadang kita perlu melepaskan perlindungan ego kita agar kita itu bisa bergerak lebih ringan menuju perubahan ini. Jangan sampai kita itu membangun diri menjadi begitu kuat dan keras hingga akhirnya kita itu tidak bisa lagi beradaptasi dengan perubahan zaman atau badai kehidupan. Kekuatan tanpa fleksibilitas hanyalah sebuah beban yang menunggu waktu untuk hancur, Bapak Ibu. Sebab barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan, dan barang siapa yang merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Lukas 14 ayat 11. Bapak Ibu dan saudara-saudara yang terkasih, di dalam keheningan hutan kehidupannya, ada banyak suara yang tidak kita dengar, bukan karena tidak ada, tetapi karena hati kita ini sudah terlalu keras untuk menangkapnya, Bapak Ibu. Ada suara angin yang mengajarkan kelenturan, ada suara burung yang mengajarkan kebebasan, dan ada suara kayu yang menderit, suara kekakuan yang perlahan menuju kehancuran, Bapak Ibu. Nah, ketika kekuatan menjadi berhala ini, burung kayu itu tidak salah sepenuhnya. Ia kuat, ia tahan, ia tidak mudah disakiti, Bapak Ibu. Bukankah itu yang dunia ajarkan kepada kita? Jangan lemah, jangan terlihat rapuh, jangan beri celah. Lalu kita mulai membangun diri kita. Ego yang tinggi
tembok yang tebal, sikap yang kaku. Kita menjadi kayu, keras, kokoh, tidak tergoyangkan. Namun firman Tuhan berkata di dalam Amsal 16 ayat 18, kecongkakan mendahului kehancuran, dan tinggi hati mendahului kejatuhan, Bapak Ibu. Masalahnya bukan pada kekuatan itu sendiri, tetapi ketika kekuatan itu menggantikan ketergantungan kita kepada Tuhan. Ini loh, kita tidak lagi lentur di tangannya, kita tidak lagi bisa dibentuk, kita tidak lagi bisa diajar, dan tanpa sadar kita berhenti menjadi hidup, Bapak Ibu. Nah, inilah kehilangan fungsi di balik keunggulan, Bapak Ibu. Burung itu adalah burung, tetapi ia tidak bisa terbang. Apa gunanya sayap jika tidak bisa mengempak? Apa gunanya hidup rohani jika tidak bisa bertumbuh? Bapak Ibu, ini adalah tragedi yang sering terjadi di dalam kehidupan iman ya. Ada orang yang tahu banyak ayat, tetapi tidak punya kasih. Kuat di dalam prinsip, tetapi lemah di dalam kerendahan hati. Teguh di dalam doktrin, tetapi kaku di dalam relasi. Mereka benar, tetapi tidak hidup. Firman Tuhan berkata di dalam 2 Korintus 3 ayat 6, huruf mematikan, tetapi roh memberi hidup. Kekakuan adalah tanda bahwa roh tidak lagi bebas bergerak, Bapak Ibu. Dan ketika roh tidak bergerak, hidup menjadi stagnan. Ini. Ada api yang mengungkapkan kenyataan. Api datang dan api tidak pernah berbohong, Bapak Ibu. Api tidak peduli pada penampilan. Api tidak terkesan oleh kekuatan luar. Api hanya menguji satu hal, apa yang sebenarnya ada di dalam ini. Burung kayu yang terlihat kuat justru menjadi bahan bakar ini. Sedangkan burung kecil yang rapuh menjadi bebas karena ia bisa terbang, Bapak Ibu. Bapak Ibu dan saudara-saudara terkasih, ujian hidup adalah api. Penderitaan, penolakan, perubahan, krisis, semua itu akan mengungkapkan apakah kita hidup di dalam kelenturan roh atau terjebak di dalam kekuatan ego. Ini loh, seperti tertulis di dalam 1 Petrus 1 ayat 7, imanmu diuji oleh api supaya menjadi murni. Tetapi ingat, yang kaku akan terbakar, yang lentur akan bertahan. Apa pintu menuju kelenturan itu? Cuman satu, Bapak Ibu, kerendahan hati. Mengapa burung kecil bisa selamat? Bukan karena ia kuat, tetapi karena ia tidak bisa berpura-pura kuat. Ia tahu ia lemah, ia tahu ia butuh terbang, ia tahu ia harus bergerak. Kerendahan hati membuatnya fleksibel, Bapak Ibu. Dan inilah rahasia kerajaan Allah. Dalam Yakobus 4 ayat 6 dikatakan, Allah menentang orang yang congkak, tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Orang yang rendah hati mudah diajar, cepat bertobat, terbuka untuk berubah. Ia seperti tanah liat di tangan penjunan. Sedang orang yang kaku seperti kayu mati, Bapak Ibu. Tidak bisa dibentuk, hanya bisa dibakar, itu loh. Maka hancurkan perisai kayu itu. Hari ini roh Tuhan memanggil, lepaskan sayap kayu itu. Lepaskan ego yang membuatmu tidak mau mengaku salah. Kepahitan yang membuatmu menutup hati. Dan ketakutan yang membuatmu membangun tembok itu. Karena semua itu bukan perlindungan, Bapak Ibu. Itu penjara. Tuhan tidak mencari orang yang keras. Tuhan mencari orang yang siap untuk dibentuk. Seperti di dalam Yehezkiel 6 ayat 26. Aku akan memberikan kepadamu hati yang baru dan roh yang baru. Aku akan menjadikan dari tubuhmu hati yang keras dan memberikan hati yang taat. Menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras dan memberikan hati yang taat, Bapak Ibu. Hati batu diganti dengan hati daging. Kekakuan diganti dengan kepekaan. Kematian diganti dengan kehidupan. Makalah terbanglah di dalam ketergantungan. Bapak Ibu, terbang bukan tentang kekuatan sendiri loh, tetapi tentang kepercayaan ini. Burung terbang karena ia percaya kepada angin. Kita hidup karena kita percaya kepada Tuhan, Bapak Ibu. Seperti di dalam Yesaya 40 ayat 31 dikatakan, orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama raja wali yang naik terbang, Bapak Ibu. Perhatikan, bukan kayu yang naik, tetapi yang hidup. Bukan yang kaku, tetapi yang bersandar. Ini loh. Jadi jangan
menjadi kayu yang mudah terbakar, Bapak Ibu. Mungkin selama ini kita bangga dengan kekuatan kita ya. Mungkin kita merasa aman di dalam kekakuan kita. Mungkin kita berpikir kita ini tidak butuh berubah. Tetapi api akan datang. Dan ketika itu terjadi, hanya satu yang penting. Apakah kita bisa terbang? Itu loh. Apakah kita bisa cukup rendah hati untuk berubah? Apakah kita cukup lentur untuk mengikuti roh? Dan apakah kita ini cukup percaya untuk melepaskan kontrol? Itu loh. Jangan sampai kita terlihat kuat, tetapi sebenarnya tidak hidup. Jangan sampai kita ini terlindungi, tetapi sebenarnya terpenjara ya. Dan jangan sampai ketika api datang, kita menyadari terlambat bahwa kita telah kehilangan sayap kita. Itu loh. Tuhan, hancurkan setiap kekuatan di dalam hati kami ini. Ajari kami untuk rendah hati, untuk lembut, untuk peka terhadap suara-Mu. Lepaskan kami dari perisai ego yang selama ini kami bangun. Dan berikan kami sayap rohani untuk terbang bersama kehendak-Mu. Agar ketika api kehidupan datang, kami tidak terbakar, tetapi justru naik lebih tinggi. Di dalam kemuliaan-Mu, di dalam nama Yesus. Amin.